Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas kelima daripada kitab Jawharatul Tauhid ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan bait tentang makna tatwil, kemudian apa makna ikhtisor, apa makna mutawal, mutun, kemudian apa itu asluddin, apa itu makna dalil ijmali wa dalil tafsili. Sekarang kita masuk ke bait ke-7, yaitu apa? Wahadihi urjuzatun laqabtuha jauharatat tauhidi wa qad hadzabtuha. Sila. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullah, wa hadhihi urjuzatun laqabtuha jauharatat tauhidi qad hadzabtuha. Wa hadhihi, kata-kata wa hadhihi ini kita kan taunya di dalam nahwu itu kan wa hadhihi ini kan ismul isyarah. Ismul isyarah untuk muannas. Dan di dalam ismul isyarah ini ada dua madhab sebenarnya. Satunya madhabnya Sa'ad, wa ghairu Sa'ad. Madhabnya Sa'ad itu mengatakan bahwasanya ismul isyarah ini sebenarnya diletakkan untuk perkara yang kulli, akan tetapi dengan pemakaiannya dia menjadi spesifik, menjadi spesifik. Sebagian lagi mengatakan oh tidak, hadihi ini semuanya untuk perkara-perkara yang juz'i saja, tidak perkara yang kulli. Saat mengatakan hadihi ini atau asmaul isyarah ini kulliyun wada'an wa juz'iyun isti'malan, Kemudian kata-kata hadihi ini ada dua kemungkinan, kemungkinan. Apa kata-kata hadihi ini? Kan mengisyaratkan kepada nadom ini. Maknanya apakah nadom ini dibuat sebelum muqaddimahnya atau setelah muqaddimahnya? Wallahu a'lam, yang saya pahami setelah membaca kitab ini semua nadom ini dibuat nadom ini dibuat setelah muqaddimahnya selesai. Maknanya ketika nadim itu mengatakan wahadihi, nadom Jawharatul Tauhid masih belum sempurna lagi, masih ada 7 bait saja atau 6 bait saja sebelumnya. Bait yang 100 lebih itu masih belum ada. Akan tetapi musannif ketika mengatakan hadihi, dia yusyir bahwasanya walaupun nadom ini belum saya tulis, tapi nadom ini sudah ada di di otak saya. Sebab itu kalau semuanya dia itu di otak kan masih belum ada secara real, memang belum ada secara real. Akan tetapi beza antara apa yang ada di otak kemudian apa yang ada di dalam kitab itu cuma tinggal tulis saja. Tinggal tulis. Perbedaan sedikit aja, hanya ditulis saja, baru dia itu bisa untuk mengeluarkan apa yang ada di otaknya. Maka hadihi ini isyaratun ila ma fi dzihn wa yunazzalu ma fi dzihn manzilatal kharij liqurbil fasal bainahuma, karena cuma fasalnya itu hanya kitabah saja. Yakni hadihi isyaratun ila ma fil dzihn wa yunazzalu ma fi dzihn, yang seharusnya hadihi ini untuk kharij saja, dan wa yunazzalu ma fi dzihn manzilatul kharij, karena al fasal bainahuma hanya kitabah saja. Wa hadhihi, hadza huwa makna wa hadhihi. So, paham ya perbedaan antara Tiftazani dan selain Tiftazani. Biasanya Anda akan pelajari semacam ini di ilmu khas. Di dalam ilmu lughah namanya ilmu wada. Alamadha wudi'a al-fadul isyarah, ada ilmun khas. Insyaallah saya ada rencana nak buat daurah, tapi mungkin nantilah setahun 2 tahun yang akan datang. Ilmu khas namanya ilmu wada. Mungkin hanya perlu 10 atau 8 kali pertemuan saja ilmu wada ini, dia akan dia akan selesai. Wa hadhihi urjuzatun. Urjuzah dinamakan juga dia itu Bahrul Rojas atau Bahrul Rojas. Juga dinamakan juga dia itu Al-Bahrul Himari. Bahrul Himari. Kenapa? Karena biasanya orang yang membuat Bahrul Rojas ini
banyak buat kesalahan. Dan ketika dia buat kesalahan, dimaafkan semacam itu saja. Cuma bukan maknanya himar ini isyarah kepada sesuatu yang tak baik. Tidak harus. Walaupun orang-orang Arab itu selalu mengejek kawannya itu ketika dia itu bodoh, anta himar, kan? Anta himar lah. Himar ini walaupun dia tak bodoh, maksudnya walaupun dia itu bodoh, tapi dia itu diantara hewan yang paling kuat hafalannya. Langsung. Himar itu kalau Anda ajari, dia akan hafal. Dia hafal aja, faham tak? Gitu kan, kamatsalil himari yahmilu asfaro. Apa yang dia paham, apa yang dia hafal dan apa yang dia bawa itu dia tak paham. Tapi dia hafal ya nih. Sebab itulah dibilang bahrul himari ini, karena Rojas ini isyarah ila suhulatul hifid. Karena biasanya yang namanya nadhom itu lebih mudah dihafal daripada nasr. Kemudian nadhom ini daripada bahru Rojas itu lebih mudah dihafal daripada bahar-bahar yang lainnya. Kemudian kata-kata urjuzah itu sendiri yufidul killah. Yufidul apa namanya? Killah. Karena makna urjuzah ini sikit je. Maknanya apa yang saya tulis dalam nadhom ini mudah, elok, singkat. Mudah, elok, dan apa namanya? Singkat. Jaidan. Wahadihi urjuzatun. Ya, ini dulu saya itu pas ketika mengajar kelas ini, beliau mengatakan, jadi Anda itu jangan marah ya. Kalau saya katakan yang paling banyak hafalannya itu adalah himar, katanya ya. Oh, anta ini lebih himar daripada yang satunya, asyaddu himariyatan minhu. Kenapa? Li'annahu aktsaru hifdzan. Yani semakin, karena himar itu hewan yang paling kuat hafalannya ya nih. Di antara hewan yang paling kuat hafalannya adalah himar ya nih, aktsarukum umuriyatan. Saya ketika saya cakap aja itu saya tertawa aja ya nih. Aktsarukum hifdzan asyaddukum humuriyatan gitu. Semua langsung tertawa semua. Jaidan. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha. Aku laqab yakni maknanya laqab ini samaituha karena ada perbedaan di dalam nahwu. Pun ada perbedaan antara laqab kunyah dan isim. Laqab ini biasanya menunjukkan kepada perkara yang baik atau perkara yang buruk. Macam sekof itu laqab. Aidrus itu laqab. Tapi kunyah itu biasanya didahului dengan ab atau ibn. Atau itu biasanya apa? Kunyah. Isim itu nama macam saya Zainal Abidin, ismi, alami. Cuma di sini makna laqabtuha ay samaituha. Jauharatul tauhidi wa qad hadzabtuha. Jauharatul tauhid, di dalam kata-kata jauharatul tauhid ini ada semacam isyarah kepada para pelajar yang nak mempelajari nadhom ini, bahwasanya nadhom ini mesti diperhatikan seperti orang itu memperhatikan dan menjaga jauharahnya. Menjaga jauharahnya. Menjaga jauharahnya, menjaga barang yang berharga, menjaga permatanya, menjaga perhiasannya. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang paling mahal yang dia punya. Perkara yang paling mahal yang dia punya adalah jauharah. Jauharah ini permata ya. Maksudnya Anda kena menjaga nadhom ini macam Anda menjaga permata Anda, karena sangat elok sekali. Fahada isyaratun ila had wal hath alal i'tina bihadan nadhom. Yakni ini sebuah motivasi bagi orang-orang yang nak belajar nadhom ini, hendaklah menjaga nadhom ini seperti kalian menjaga permata kalian dan perhiasan kalian. Qad hadzabtuha, makna hadzabtuha ini sudah aku ringkas, karena kan bait sebelumnya beliau mengatakan lakin minat tatwili kallatil himam, yakni jauharah ini sudah aku ringkas daripada kitab-kitab yang sebelum-sebelumnya yang panjang-panjang itu sudah aku convert semua ada di dalam jauharah ini, di dalam nadhom ini. Dibilang ai safaituha wa naqahtuha minasyubah wal aqaid al fasidah wal hasyu wal aqaid al fasidah wal hashwi wat tatwil. Yani
Yang mana urjuzah ini sudah aku sucikan, sudah aku sterilkan daripada syubah wal aqaid fasidah wal haswi wat tadlil. Karena itu Jauharah Tauhid ini menurut saya dia itu nadhom yang mana dalam Jauharah ini, kalau Anda hatam Jauharah ini, maka semua madhab ahli sunnah wal jamaah, minimum usulul masailnya kalian akan tahu semua. Walaupun nanti ada beberapa perkara-perkara yang khilaf tidak disebutkan dalam sini. Karena memang kitab ini bukan kitab-kitab untuk level yang tinggi, yakni untuk pengenalan atau level 1 di dalam ilmu kalam. Sekiranya dengan membaca kitab ini Anda sudah membaca semua masail, dan ini kalian sudah melewati semua masail yang ada di dalam ilmu kalam. Dulu ambil Ustaz? Dulu saya itu ketika belajar Khoridah Bahiyah, karena nadhom ini selalu dibanding-bandingkan dengan nadhom Khoridah Bahiyah, karangnya Dardir. Dulu masih awal-awal saya belajar kitab ini, saya belajar dengan Syekh Muhammad bin Akram Abu Ghush, salah seorang murid seniornya Syekh Said Foda ya nih. Ketika itu saya tanya, kenapa kita memulai dengan Khoridah Bahiyah, kita tidak memulai dengan Jauharatul Tauhid? Beliau mengatakan bahwasanya Khoridah Bahiyah ini masailnya sedikit tapi mendalam, tapi Jauharah ini masailnya banyak tapi surface. Jadi sekiranya Anda membaca Jauharah ini, Anda akan melewati secara umum masail ilmu kalam mulai dari awal sampai akhir, walaupun dengan level yang sedikit cetek ya, sedikit surface saja. Cuma semua masail ini sudah Anda lewati semua. Kemudian di kitab selanjutnya akan lebih dalam. Berbeda dengan Khoridah Bahiyah. Khoridah Bahiyah ini masail dia tak sebanyak Jauharah, akan tetapi pembahasannya di dalam masail sedikit itu lebih dalam daripada Jauharah. Yakni semua mempunyai semuanya mempunyai keistimewaan masing-masing. Wallahu alam. Wa hadhihi urjuzatun laqabtuha Jauharata Tauhidi wa qad hadzabtuha. Jiddan apa saya nak cakap lagi. Mumtaz. Saya baca taklikannya, hasyiahnya Bajuri Majority pasal Lubawiyah ya. Nih, biar kita langsung debat setelahnya. Wallaha arju, sila. Wallaha arju fil qabuli nafi'an biha muridan fi thawabi tami'an. Wallaha arju. Ini kan sebenarnya kan wa arjullah. Cuma di dalam nahwu biasanya kalau ma'mul itu muqaddam ala amilihi, itu ya dulu alal hasr. Maknanya Allah arju, hanya kepada Allah aku mengharap. Tapi kalau arjullah, aku mengharap Allah. Tapi layan fil ihtimal, Anda bisa mengharap selain Allah. Maknanya aku mengharap Allah, bukan maknanya selain Allah tidak aku harap. Bas ana uthbit bahwasanya Allah itu juga aku harapkan. Tapi berbeza kalau Anda mengedepankan maf'ulnya, wallaha arju, hanya Allah yang aku harapkan. Fil qabul, fi'lul qabul. Syekh Said selalu mengatakan bukan qabul tapi kubul dengan dhammil qaf. Karena ini masdar ya nih. Fa'ul bukan fa'ul. Fa'ul itu biasanya dia itu sighah mubalaghah. Bukan kudub tapi kadub. Kadub kan sighah mubalaghah daripada kadzab atau kadzib. Wallaha arju fil qubul. Makna qubul di sini ai fi'lul qabul. Maknanya aku berharap kepada Allah untuk menerima. Nafi'an ini halun daripada lafzul jalalah. Ai anallaha yanfa hadhil urjuzah wa yakbaluha. Anallaha yanfa hadhil urjuzah wa yakbaluha nafi'an biha muta'alliqun binafi ay bil urjuzah. Yani anallaha yanfa'il urjuzah wa yakbalil urjuzah wa yanfa kadzalik muridan tami'an fi thawab. Muridan maf'ul daripada nafi'. Maknanya, ya Allah, aku meminta kepada orang yang dia berdoa untuk dirinya sendiri ya, orang yang mengarang ini, yakni beliau sendiri, bahwasanya aku menginginkan pahala ya Allah, yakni soft tengok, wallaha arju fil qabuli nafi'an muridan tami'an fi thawab. Muridan ini maf'ul daripada nafi'an, karena nafi'an ini
fa'il ya'mal amalal fi'il wa tomi'an hal daripada muridan. Siapa yang muridan tomi'an fi thawab? Mu'alif nafsu. Karena beliau meminta untuk urjuzahnya, qabul wan nafa. Begitu pula ya Rabb, aku pun juga menginginkan thawabmu dan aku pun juga tomak kepada thawabmu. Di sini ada semacam isyarah daripada mu'alif tentang madhab ahli sunnah, yakni bahwasanya walaupun aku itu beramal hanya untuk Allah, yaitu beramal mengarang urjuzah ini, aku tak ingin apa-apa kecuali manfaat daripada Allah, yakni manfaat ketika di akhirat kelak, pahala, tapi belum tentu aku ini mendapatkannya. Karena itu kan muridan wa tami'an fi thawab. Ya Rabb, aku ini mengarang urjuzah ini bukan saya hanya menginginkan pahala daripada kamu. Bukan maknanya saya ini ketika mengarang urjuzah ini lillahi ta'ala, saya mesti mendapat pahala. Tidak, itu adalah madhab Mu'tazilah. Begitu pula madhab falasifah. Kalau falasifah itu ijabu thawab semacam illiyah, tapi Mu'tazilah itu ada semacam tahsin wa takbih akliyen. Karena itu kan di dalam bait ini ada isyarah kepada madhabil ahli sunnah, bahwasanya apapun yang Anda lakukan daripada taat belum tentu itu membuat Anda mewajibkan Anda itu mendapat pahala tersebut. Kenapa? Karena memberi pahala kepada orang itu mahdu fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Jindan. Kemudian wallaha arju ini bilmat lughatan al-amal. Baca warroja bilmat lughatan al-amal. Awal-awal warroja bilmadi lughatan al-amal. Lughatan al-amal, yakni kalau Anda cakap ar-roja secara bahasa adalah al-amal. Wa amma bil qasri fa huwa nahiyah. Adapun roja bil qasri fa huwa apa namanya? Roja dengan yaknya semacam ini apa? Nahiyah, pinggir atau sisi. Wa minhu ay wa minal roja bil qasr qauluhu ta'ala wal malaku ala arja'iha, yakni dan ada malaikat di setiap sisinya, di setiap penjurunya. Jam'u roja bil qasr wa urfan ta'alluqul qalbi bimarhubin fihi ma'al akhdi fi asbab. Hadza huwa, penting sekali. Secara uruf yang maknanya roja itu bagaimana ta'alluqul qalb, hati menginginkan sesuatu, terkaitnya atau terikatnya hati dengan apa yang dia inginkan, tapi Anda kena ambil asbabnya, asbab adiyahnya. Maknanya saya nak mendapat PhD, ya kena Anda akad bil asbab. Anda sekolah, Anda pergi ke ambil degree, ambil master, ambil PhD, itu namanya akhdul asbab. Akhdul asbab ini perkara-perkara yang sudah dijadikan oleh Allah di dalam dunia ini sebagai sebab secara kauni untuk mendapatkannya. Wa hadza huwa makna akhdul asbab. Saya nak kenyang, Anda berdoa, ya Allah semoga saya kenyang. Hadza laisa asbabun hadiyah. Itu asbab ghairu hadiyah. Kalau Anda nak kenyang, ya Anda kena makan. Kemudian berdoa itu apa ya menurut saya ya? Itu sesuatu yang Anda lakukan karena Anda mensyukuri Allah. Tapi untuk perkara-perkara yang adiyah, nak kenyang, nak pandai Anda kena belajar. Itu namanya akhdul asbab, bukan Anda baca wirid. Ada orang dulu datang kepada Syekh Bilal, 20 tahun membaca wirid, tak alim-alim, baru dia memulai belajar. Kata Syekh Bilal, engkau tambah 20 tahun lagi, engkau tak akan alim. Kenapa? Karena asbab adiyahnya untuk alim itu bukan Anda membaca wirid. Dan ini yang banyak disalahpahami oleh orang-orang zaman sekarang, itu dikira dengan banyaknya wirid yaitu menjadi apa namanya? Alim. Menjadi alim. La innamal ilmu bita'allum. Bagaimana Anda itu menjadi alim itu dengan Anda bita'allum, berusaha untuk belajar. Ada yang semacam tafa'ala dengan makna muhawalah, bukan dengan apa namanya berzikir. Loh, berzikir juga penting untuk penuntut ilmu, tapi itu bukan asas. Penuntut ilmu zikirnya itu adalah belajar. Wa kana ashabur rubat yaf'alunahu. Kita tak zikirnya lebih banyak, belajarnya hanya sedikit, yang penting berkah. Loh iya, berkah. Tapi berkah terhadap yang sedikit itu. Oh, lebih baik sedikit yang berkah daripada banyak yang tak berkah. Salah Anda itu. Lebih baik banyak yang berkah daripada sedikit yang
Yang berkah. Kenapa sikit itu mesti berkah? Kadang-kala sikit itu tidak berkah pula. Sudah sikit tidak berkah pula. Kan lebih banyak, lebih baik banyak, tapi apa namanya? Berkah. Ini kemungkinan yang banyak tapi tidak disebutkan. Hanya disebutkan 2 kemungkinan saja. Jadi, wa illa fahuwa toma. Kalau Anda menginginkan sesuatu tapi Anda tidak akhdul asbab, itu namanya toma. Loh, ini maknanya macam mana? Tomian ini macam mana lah? Tomian yang ada di bait ini artinya adalah rojian. Yunazzalu toma manzilatar roja. Kenapa? Apa dalilnya ini bukan toma? Karena Nadim menginginkan pahala daripada Allah, menginginkan qabul daripada Allah dengan mengarang urjuzah. Mengarang urjuzah adalah sababun adiyun lil thawab. Karena itu bukan tamak, tapi itu adalah apa namanya? Roja. Fa yusta'malur toma fi makna roja. Majazan, fi'lan majazan yakni. Wa illa fahuwa toma wa huwa madmum. So, tengok perbezaan antara roja dan toma. Roja menginginkan sesuatu tapi Anda kena akhdul asbab. Toma, Anda menginginkan sesuatu tapi tidak akhdul asbab. Nak kaya tapi tak kerja, toma. Nak pandai tapi tak belajar, toma. Nak kenyang tapi tak makan, toma. Fahuwa madmun. Fal awal, sila. Fal awwalu karaja'il jannati ma'a tarkil ma'asi wa fi'lit ta'at. Fal awal yakni ar-raja, apa itu? Anda menginginkan surga tapi ada asbabnya apa? Meninggalkan maksiat dan berbuat taat. Wa qad dzakara Syekhul Khatib. Khatib di sini adalah Khatib Asy-Syirbiani, Shahibul Mughnil Muhtaj, fit tafsir. Beliau punya tafsir namanya As-Sirajul Munir. Orang Tarim Habaib pun suka dengan tafsirnya beliau ini. Karena fuqaha ya, ini tafsirnya fuqaha. Ayo. Kalau Ibn Hajar punya tafsir, kholas, habis. Ibn Hajar Al-Haytami tak punya tafsir. Kalau beliau punya tafsir, habis sudah, tak akan pakai karangannya Khatib Syirbiani ini. Ayo. Haditsan qudsiyan wa huwa anna Allah Ta'ala qala ma aqalla. Dan Khatib Syirbiani ini yang paling apa ya, saya cakap ya, paling wali di antara Romli dan Ibn Hajar, dengan makna apa ya, Ibn Hajar ini orangnya elim-elim saja, yakni ada semacam power. Karena itu orang-orang Tarim ini iktimat daripada aspek ilmu ke Ibn Hajar. Tapi Khatib ini ada sufi-sufinya, yakni di dalam beberapa kisah yadhar alaihil karomat, yadhar alaihil karomat. Karena itu orang-orang Tarim suka dengan Syekh apa namanya, Syekh Khatib. Romli ini tak terlampau dipakai di Tarim, tak terlampau dipakai di Tarim. Ayo. Wa huwa anna Allah Ta'ala qala ma aqalla hayaan man yataba'u fi jannati min ghairi amalin. Tidak punya malu, malunya sedikit orang yang tomak di surgaku tanpa adanya amal. Hadza huwa apa? Tomak. Kaifa ajudu bi rahmati ala man bakhila ala bakhila bi ta'ati. Ala man bakhila alayya bi ta'ati. Yakni bagaimana aku itu memberikan rahmatku kepada orang yang pelit untuk taat kepadaku. Hadza huwa suf. Dipakai kata-kata yatma bi ghairi amal, yakni tamaul jannah bi ghairi amal alaysa huwa ta'alluqul qalbi marghubin fi ma'a adamil akhad fi asbabih. Ayo, jayid. Jayid. Apa yang saya cakap lagi? Baca wa qauluhu fi thawabi tami'an ay arjullaha fil qabul hala kaunihi tami'an fi thawabi, yakni ya aku mengharap kepada Allah itu untuk menerima apa namanya urjuzah ini, bahar apa namanya nadom ini, agar diterima oleh Allah hala kauni tami'an fi thawab wal murad bit tama' huna ar-raja ala sabili tajawuz li anna man arada hadhil urjuzah wa qasada biha wajh Allah taala kana rajian li thawabi la tami'an fi'lan, yakni barang siapa yang mengarang urjuzah ini dan menginginkan pahala, maknanya huwa akhdul asbab, bukan toma. Karena itu yusta'malu toma huna bimakna roja majazan. Wa thawab, sila. Wa thawabu miqdarun minal jazai ya'lamu. Apa sih pahala itu? Pahala adalah sekadar apa? Ukuran
seukuran daripada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah mengetahui berapa kadarnya. Ayo. Ya'lamahu Allah Ta'ala a'addahu liman sya'a min ibadihi. Liman sya'a, kalau kata liman sya'a ini kena di headline bahwasanya yang namanya pahala itu adalah kadar daripada balasan yang dipersiapkan oleh Allah sebagai balasan terhadap siapa yang taat kepadanya karena apa namanya liman sya'a, kepada untuk yang Allah inginkan. Maknanya yang namanya pahala itu bukan kewajiban bagi Allah memberi pahala kepada orang yang taat. Itu semuanya hanya apa namanya? Itu semuanya hanya masyiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kan? Liman sya'a min ibadihi fi nadhiri a'malihimul hasanah bimahdi ikhtiyarihi la bil ijabi wala bil wujud kama sayati tasrih bihi. Dibilang Allah memberi pahala itu bukan bil ijab kama qalahul falasifah yang mengatakan kalau ada orang itu berbuat taat, langsung secara otomatis perbuatan taat itu akan menjadikan Allah gohron menurunkan pahala. Menurunkan pahala. Bil wujub maknanya ketika kita berbuat pahala, maka Allah akan berbuat untuk menurunkan pahala. Jadi ada mirip-mirip antara ijab dan wujub. Cuma ijab ini mabniun ala mabda'ul illiyah menurut falasifah. Wujub ini indal mu'tazilah mabni ala tahsin wa takbih. Ala tahsin wa takbih akliyan. Ayo. Apa nak saya cakap lagi? Mumtaz. Baca wa fi kalamihi isyaratun ila annal amal lillahi ma'a iradati thawab. Kan Nadim mengatakan bahwasanya aku beramal ini menginginkan pahala. Apakah boleh beramal menginginkan pahala? Sila. Wa fi kalamihi isyaratun ila annal amala lillahi ma'a iradati thawabi jaizun. Wa in kana ghairuhu akmal. Di dalam kalamnya Nadim bin Suf, tengok hatta di dalam satu nadom itu banyak sekali isyarat-isyarat. Tadi saya tengok isyaratnya kepada mazhab ahli sunnah, juga isyarat lain lagi bahwasanya Anda beramal mengharapkan pahala itu boleh, walaupun kalau Anda tidak mengharapkan pahala, hanya mengharapkan ridho Allah. Atau kenapa Anda itu beramal? Ya karena Allah menyuruh saya untuk beramal bas. Ayo. Fa inna darajatil ikhlas salah, yakni darajatul ikhlas itu ada 3, ulya wa wusta wa dunya, tinggi, pertengahan, dan yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Fal ulya an ya'mala al-'abdu lillahi wahdah imtithalan li amrih wa qiyaman bi haqqi 'ubudiyyatihi. Kenapa dia itu beramal? Ya karena Allah menyuruhnya. Karena Allah menyuruhnya dan saya itu hamba, saya kena menuruti perintah Tuhan saya. Hadza huwa namanya ikhlas, yakni memang benar-benar Anda itu apa? Hamba. Kemudian al-wusta an ya'mala talaba li thawabi wa haraba min al-iqab. Al-wusta, kenapa Anda itu berbuat pahala ini? Kenapa Anda berbuat taat ini? Ya karena saya mendapat pahala dan lari daripada dosa. Ayo. Wa dunya ya'mala li ikramillahi lahu fi dunya wassalamati min afatiha. Dan yang paling rendah itu kalau Anda mengharapkan balasan di dunia dan terhindar daripada malapetaka di dunia, dan ini banyak. Kenapa Anda sholat duha? Biar rezeki bertambah kan, untuk apa namanya, mendapatkan sesuatu yang ada di dunia. Ayo. Jadi inilah 3 derajat ikhlas. Wa ma ada hadhihi thalathah, sila. Wa ma ada hadhihi thalathati fa huwa riya. Wa in tafawatat. Dan daripada 3, selain daripada 3 ini itu bukan ikhlas, tapi itu adalah riya. Suf ini fi ghayatil ahamiyah, suf. Yang kata-kata ini bisa Anda jadikan ceramah sekali ini, yakni darajatul ikhlas. Wa ma ada fahuwa riya. Dan kalau Anda beramal tidak termasuk 3 derajat ini, itu adalah apa? Riya. Wa intafawatat afroduhu. Walaupun riya itu derajatnya pun berbeza-beza, seperti ikhlas derajatnya berbeza-beza, riya pun derajatnya juga berbeza-beza. Zakarahu Syekhul Islam fi Risalah Kusyairiyah. Siapa Syekhul Islam? Zakaria Al-Ansari. Risalah Kusyairiyah itu Syekh Said Foda selalu mengatakan bahwasanya di antara tasawuf-tasawuf yang best, kitab-kitab tasawuf yang best dan sufi-sufi yang best adalah Imam Al-Kusyairi. Abu Qasim Al-Kusyairi ini sahibul Risalah Al-Kusyairiyah. Kemudian ketika risalah ini belum ada syarahnya,
disyarahkan oleh Al-Imamul Kabir, yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Kul, sampai dikatakan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini pernah satu saat ketika beliau mengajar di Jami'ul Azhar, Jami' Azhar ini cuti. Kenapa? Karena semua mudarris di Jami' Azhar muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ketika Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengajar, semua mudarrisnya ikut halakohnya Syekhul Islam Al-Ansari. Ya, ini kalau tak silap beliau mengajar sampai tiga generasi. Tiga generasi. Dahsyat saya cakap. 3 generasi beliau mengajar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini. Karena itu dibilang hatta Ibn Hajar kama qala Syekhuna. Siapa Syekhuna? Zakaria Al-Ansari. Syekhul Kul, karena semua berguru dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Lah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini mensyarahkan Risalah Kusyairiyah. Dan semua dari awal sampai akhir Anda takyah teliti, semua sudah muafik ala madzhab ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan hasyiahnya Al-Imam Al-Arusi. Imam Al-Arusi ba'dul ahyan beliau lebih condong ke madzhab wahdatul wujud, ke madzhabnya Ibnu Arabi As-Sufi, yani. Tapi Syekhul Islam syarahnya khalis an hadza, yani. Walaupun di beberapa kis kalamnya ajib Arusi, tapi di dalam beberapa isu juga beliau sokong Ibn Arabi. Karena itu Syekh Said lebih suka iktimat ala syarahnya Syekhul Islam Al-Ansari. Dan tidak ada yang bisa kritik Imam Kusyairi, ya. Mungkin para tasawuf, para orang ahli tasawuf as-sufi yang tak benar itu mungkin bisa mengkritik Imam Razi. Hadza Imam Razi lam yaduk. Tidak pernah merasa tasawuf itu dzauq. Mungkin dia akan mengkritik Tiftazani, mengkritik Syed Syarif Al-Jurjani, tapi mengkritik Kusyairi dirbalak. Hadza min kibari a'immati ahli sunnah, min kibari ulama'is tasawuf, ya. Karena itu tidak ada yang bisa untuk mengkritik Kusyairi. Kenapa? Karena selain beliau itu ahli tasawuf, beliau pun juga ulama ahli sunnah wal jamaah. Hampir semua tasawufnya itu tidak bertentangan dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa hadza huwa tasawuf al-mabni ala aqidah ahli sunnah wal jamaah. Plus ditambahi syarahnya Syekhul Islam Kanzun minal Kunuz. Dulu alhamdulillah Al-Fakir pernah belajar beberapa bab daripada syarah Risalah Kusyairiyah dengan Syekh Said Foda sendiri, ya. Ketika dulu lepas sholat Jumat belajar mungkin 30 menit belajar syarah Syekhul Islam ini, ya, ini tasawuf rasa ilmu kalam, yaitu tidak ada rokoknya, tidak ada, semuanya ukul, yakni hal ini dzauq ini mabni ala akidah apa, hal ini mabni ala akidah apa, makom ini mabni ala akidah apa, kan, yakni daras yuktab fit tarikh, ya. Cuma subhanallah tak berjalan lama, mungkin hanya 10-15 kali pertemuan orang-orang sudah penat, karena belajar tasawuf bukan kita terkikul qalb, tapi malah belajar ada unsur-unsur ilmu kalam. Wallahu alam. Jadi dengan ini salah sudah mukadimah daripada Jawharatul Tauhid ini. Sekarang kita mulai masuk di dalam mabahis ilmu kalam. Sila nakro qalilan daripada ini, karena ini pembahasannya sedikit panjang dan hampir ta'liqatnya Al-Imam Bajuri di dalam masalah ini yakad an yakuna kulluha muhimmatun jiddan, yani. Ayo, muhimmatan jiddan. Sila fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba. Wa kullu man kullifa, wa kullu, yani dan setiap orang man kullifa yang ditaklif. Taklif ini yang muktabar, taklif itu kan ada semacam diberi beban oleh Allah, dan itu yang namanya mukallaf. Mukallaf adalah orang yang diperintah oleh Allah, yang mana perintah itu ada semacam berat kepada Allah berat kepada manusia. Allah tak berat untuk taklif, tapi manusia ketika disuruh oleh Allah sesuatu, maka sesuatu itu kena berat, agar dikatakan itu adalah taklif. Sholat berat, puasa berat, dan harus taklif ini syar'an. Taklif ini syar'an. Makna taklif ini syar'an, maknanya tidak mungkin taklif itu bisa untuk
mendapatkan pahala ataupun dosa kecuali itu bersumber daripada syariat. Adapun taklif mungkin Anda diwajibkan oleh kerajaan, Anda diwajibkan oleh kawan, oleh guru, itu belum tentu mendapat pahala ataupun dosa. Harus taklifnya itu ketika mendapat pahala ataupun dosa harus berkaitan harus berlandaskan atas apa namanya syariat. Ini secara global isyaratan ila rad madzhabil Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya tak perlu syariat pun selama Anda tahu perkara itu baik dan Anda melakukannya, Anda akan mendapat pahala walaupun tidak ada nabi yang mengkabarkan itu mendapat pahala. Kalau Anda tahu itu perkara yang buruk dan Anda lakukan, Anda akan mendapat dosa walaupun tidak ada nabi yang mengkabarkan itu adalah perkara yang mendapat dosa. Kenapa? Karena Allah pun jika memberi pahala ataupun dosa, Allah kena sesuai dengan apa yang baik dan buruk di dalam akal dan di dalam reality. Ini adalah asal masalah tahsin wa takbih akliyan. Ini secara global semacam ini. Nanti akan saya jelaskan sikit mungkin esok atau macam mana yang akan datang saya sebutkan, saya jelaskan apa sebenarnya aslul masalah tahsin wa takbih akliyan ini apa sebenarnya. Kenapa ahli sunnah itu menolak pasal ini habis-habisan, bahwasanya dosa dan pahala itu bukan yang Anda kira baik dan buruk. Dosa dan pahala itu maknanya belum tentu perkara itu baik diberi pahala oleh Allah. Kalau Allah boleh mewajibkan zina dan mengharamkan sholat. Kalau Allah tidak ada masalah itu. Terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah mengatakan bahwasanya yang berzina mendapat dosa dan yang sholat mendapat pahala. Kenapa itu? Hadza Ustaz Fauzul mabni ala aslin kabir jiddan. Nanti saya akan jelaskan di bulan yang akan datang insyaallah. Syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Wajib baginya untuk mengetahui apa yang diwajibkan oleh apa yang wajib bagi Allah alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani. Sayati. Sila. Wa qauluhu fakullu man kullifa. Baca ini penting sekali ini. Al-fa'ul fasihah. Sila. Al-fa'u fa'ul fasihah li'annaha afsahat al-syartin muqaddar wa taqdiru idza aradta bayana. Ini fa-nya di sini adalah fa'il fasihah atau fa'al bayaniyah. Kenapa? Karena dia menjelaskan ada yang syartil muqaddar. Ai idza aradta bayana ilmi usuluddin fa'aqul. Kalau kamu menginginkan menjelaskan tentang ilmu usuluddin, maka aku akan mengatakan kepadamu setiap yang ditaklif oleh Allah itu secara syar'an, sila kullu fardin minal mukallafin, hadza huwa, siapa saja afrad mukallafin ini, sila kullu fardin minal mukallafina minal ins wal jin dzakaran kana au unsa. Mukallaf itu hanya manusia dan jin saja, perempuan ataupun laki-laki, walaupun daripada awam wal abid wan nisa wal khuddam hatta ya'jud wa ma'jud, walaupun dia itu ya'jud wa ma'jud. Di sini secara isyarat Imam Bajuri mengatakan bahwasanya ya'jud wal ma'jud itu daripada jenis manusia. Memang daripada jenis manusia, dia bukan daripada jenis jin atau malaikat. Ya'jud dan ma'jud daripada jenis manusia. Ayo. Dunal malaikati walau qulna bi annahum mukallafun. Dunal malaikah, maknanya malaikat itu bukan makhluk yang mukallaf. Walaupun kita itu mengatakan bahwasanya malaikat itu mukallaf, tapi bukan binisbah dengan ma'rifatillah. Kenapa? Karena malaikat itu tidak ada sifat Allah yang mereka tidak ketahui. Kenapa? Karena bagi malaikat mengetahui Allah itu jibiliyah. Tabiatnya mereka mengetahui Allah. Lah, kalau sudah tabiatnya mereka itu mengetahui Allah, untuk apa ditaklif? Karena yang namanya taklif itu harus ada unsur berat. Lah kalau tabiatnya mereka itu sudah semacam itu, kemudian ditaklif untuk itu, makna berat itu hilang. Saya taklif Anda untuk bernafas. Apa beratnya bernafas? Karena bernafas sudah menjadi tabiat kita. Dan taklif untuk bernafas itu bertentangan dengan makna taklif itu sendiri. Yang mana makna taklif mesti ada pemberatan. Dan mengetahui Allah bagi malaikat itu perkara yang tabi'i, tabiatnya mereka mengetahui Allah. Berbeza dengan kita, tabiat kita tidak mengetahui Allah. Macam mana Habib? Karena ada yang namanya fitrah. Mengetahui Allah itu fitrah. Tidak ada itu. Fitrah menurut ahli sunnah
itu adalah manusia itu suci dengan makna bisa diupload apapun, bisa diupload Islam, bisa diupload Majusi, bisa diupload Nasrani. Adapun ketika dilahirkan manusia sudah mengetahui tentang Allah, itu mazhabnya Ibn Taimiyah. Itu karena Ibn Taimiyah mempunyai agenda sendiri pasal ini, ya. Karena ayam berkokok menghadap ke atas, fitrahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sejak bila kita itu nak mengetahui Allah melewati ayam. Melewati ayam. Ada aja. Saya kira itu apa ya? Itu fitrah dengan makna ini itu agendanya Ibn Taimiyah, karena Ibn Taimiyah mempunyai akidah yang nak dia tolong, karena itu dia melihat hadis-hadis yang ahad-ahad yang dari beberapa aspek sokong akidahnya dia akan bela itu habis-habisan. Jadi manusia tidak mempunyai fitrah untuk mengetahui Allah, tidak. Karena ketika manusia itu dilahirkan, dia itu tidak akan mempunyai ilmu sama sekali. Kemudian sedikit demi sedikit dia akan mengetahui beberapa ilmu karena ada panca indera, kemudian dan ada akal. Dan dia bisa menggunakan panca indera dan akal itu untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau manusia itu dari awal sudah mempunyai pengetahuan Allah, mereka semuanya akan menjadi muslim, tidak ada yang menjadi kafir. Ayo. لأن الخلاف في تكليفهم إنما هو بالنسبة إلى غير معرفة الله تعالى فإنها جبلية لهم فليس فيهم من يجهل صفاته تعالى كما في الجن والإنس. Maka tidak ada di dalam malaikat itu yang tidak mengetahui tentang sifat-sifat Allah, berbeza dengan manusia dan jin. Manusia dan jin banyak yang tidak mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Sebab itulah ketika Allah menyuruh manusia dan jin untuk mengetahui tentang sifat Allah, mereka kena berusaha. Dan berusaha itu susah, berbeza dengan malaikat. Ayo. ولذلك قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ثم قال وأولو العلم. Karena itu Allah mengatakan syahidallah wal malaikah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah. Wal malaikah ma'tufun ala lafzil jalalah. Maknanya Allah dan malaikah mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika manusia wa ulul ilm, hanya orang-orang yang mempunyai ilmu yang mengetahui tiada Tuhan selain, tapi tidak semua manusia. Ayo. Falam yutlikil amra kama atlaqahu fil malaikah. Maka di dalam manusia dan jin Allah tidak memutlakkan, bukan wal inis wal jin, tidak, kan, tapi wa ulul ilmi, dan orang yang mempunyai ilmu, dan manusia belum tentu yang mempunyai ilmu karena beberapa manusia itu bodoh. Ayo. Summa inna taklif hadza huwa. Jelas? Tsumma inna taklifa ilzamu ma fihi kulfah. Apa itu taklif? Taklif itu ilzamu ma fihi kulfah. Bagaimana Anda diwajibkan sesuatu yang di dalamnya itu ada ada perkara yang berat. Sholat berat. Kalau Anda diwajibkan oleh Allah sesuatu yang mudah, itu bukan namanya apa? Taklif. Wakila tolabu ma fihi kulfah. Ada yang mengatakan tolab yang di dalamnya itu ada kulfah. Meminta yang di dalamnya itu ada kulfah. Kulfah ini kesusahan. Ayo. Fa'alal awal wa huwa rajih yakunu qasiran alal wujubi wal hurmah dunan nadab wal karahah wal ibahah. Kalau menurut definisi yang pertama kan ilzam kan. Ilzam itu kan mewajibkan. Yang wajib itu hanya dua saja, wajib dan haram. Sunnah, makruh dan ibahah bukan wajib. Tapi kalau tolak meminta, sedangkan sunnah itu juga diminta, tapi permintaannya tidak kuat. Makruh juga diminta untuk ditinggalkan, tapi tidak sekuat haram. Menurut definisi yang kedua, masuk 4 macam daripada hukum taklifi. Ayo. وعلى الثاني يشمل ما عدا الإباحة إذ لا طلب فيها فالإباحة ليست تكليفا عليهما. Dan daripada dua definisi ini keluar ibahah, karena ibahah tidak ada tolab wala ilzam. Ayo. Fal ibahah laisa taklifan alaihima fa in qila kaifa hadza ma'a qaulin ala kullin. Maknanya ibahah ini kenapa masuk dikatakan dia itu ahkam syariah, ahkam taklifiyah, tagliban. Taglib yaitu masuk sebagai taglib saja. Taglib ini ya sudah 4
ada tolab, satu tidak ada tolab. Kita beri nama yang majority. Itu namanya apa? Taglib. Itu namanya taglib. Sila wal ahkam syar'iyyah asyrah khamsatun wad'iyah afidai. Langsung baca wa syurutut taklif. Al-bulugh, ini penting sekali ini. Syurutut taklif. Karena kita kena paham mukallaf itu apa? Karena ini berkaitan juga tentang yang namanya ahlil fatrah dan akan cakap pasal ayah dan ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila. Syurutu taklifil bulugh wal aqlu wa bulugh ad-da'wati wa salamul hawas wa Ini salamatul penting sekali, hawas. Seseorang itu menjadi mukallaf kalau dia itu sudah balik. Sudah apa namanya? Bulugh. Sudah balik, yakni sudah sampai 15 tahun atau haid atau dia keluar sperma di atas 9 tahun. Dan dia kena berakal. Dan akal ini mempunyai beberapa itlak ya. Menurut ahli sunnah, yang namanya akal itu adalah perbuatan jiwa. Berbeza dengan apa yang dikatakan oleh falasifah, yang mana falasifah itu mengatakan akal ini bukan perbuatan, akal ini zat. Akal ini adalah zat. Dan apakah ada beberapa orang yang mengatakan akal ini zat? Ada. Dr. Toha Abdurrahman mengatakan bahwasanya akal ini zat tabaan lil falasifah. Dan wal akal saya tulis di sini al akal ittiba'u ma yumayyizuhu syakhs an ilmin au ma'rifatil haq. Yang namanya akal itu adalah bagaimana seseorang itu mengikuti apa yang dia ketahui. Kalau dia mengetahui sesuatu, dia akan apa namanya? Mengikutinya. Itu namanya apa? Akal. Secara syariat diitlakkan semacam itu. Tapi kalau Anda akal secara khas, akal itu mempunyai di dalam apa ya? Asal katanya akal itu sendiri maknanya satu daripada dua. Apa itu? Imma dia itu ulum badihiyah atau kemampuan untuk memahami ulum badihiyah. Itu namanya apa? Akal. Kemudian yutlak akal kepada seseorang yang mengetahui sesuatu, kemudian dia mengikuti dan tunduk terhadap apa yang dia ketahui. Maka orang kafir tidak dikatakan dia itu berakal. Kenapa? Karena dia mengetahui tapi dia tidak tunduk terhadap apa yang dia ketahui. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Fahum la yaf'aluna ma ya'rifunahu. Itu namanya apa? Fahum la yaqilun. Wa bulughud dakwah dan sampai kepadanya itu dakwah dengan makna dakwah yang benar. Bukan sampai kepadanya itu dakwah yang tak benar. Islam itu apa? Teroris. Mungkin kalau saya pun datang kepada saya Islam dengan syakal teroris, mungkin saya pun tidak akan beriman dengan apa namanya? Dengan Islam. Kita sudah jijik dulu dengan Islam. Wasalamatul hawas. Karena semua panca inderanya itu ada. Kalau ada, wa na'udzubillah, bayi dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli dan tidak bisa untuk mengetahui ilmu apapun, maka dia bukan mukallaf. Sila dibaca fal mukallaf huwa فالمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة سليم الحواس. Maka mukallaf itu adalah orang yang balik, orang yang berakal dan yang sampai kepadanya itu dakwah dan panca inderanya itu selamat semua. Al-murad bil akil huwa an yakuna qadiran ala ta'aqqul wa kaunuhu aqilan lahu syartan. Dibilang makna akil di sini bukan dia itu benar-benar berakal, tapi bisa untuk berakal. Qadiran alat ta'aqqul, dan ada dua syarat. Yang pertama adalah an yakuna qadiran alat tamyiz wa an yakuna qadiran alal iltizam bima yumayyizu. Seperti yang saya katakan, yang namanya akil itu di dalam Islam dikatakan Anda ini mukallaf. Kalau Anda ini berakal, apa makna berakal? Yang dia itu adalah syarat mukallaf, syarat taklif. Anda bisa untuk membezakan, itu akil, Anda bukan orang gila. Dan Anda mampu untuk melakukan apa yang Anda pahami, apa yang Anda bisa bezakan antara perkara-perkara. Ketika Anda bisa membezakan ini baik dan ini buruk, kemudian Anda bisa untuk mengikuti mana yang baik dan mana yang buruk. Anda bisa mengikuti, belum tentu Anda mengikuti ya.
Walaupun Anda tidak mengikuti yang baik, bahkan Anda mengikuti yang buruk, tetap dikatakan Anda itu berakal. Karena untuk dikatakan berakal, cukup Anda itu bisa membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa untuk berpikir ya nih, dan Anda bisa untuk melakukan hasil daripada apa yang Anda pikirkan. Anda dikatakan sudah apa namanya? Mukallaf. Sudah mukallaf. Ayo, alal iltizam wa innama yumayyizuhu qadirun alal iltizam bima yumayyizuhu. Falau adraka kubhal mukhaddirat fa alaihi an yaltazima bima yudriku kubhahu bi an yajtanibahu. Yani kalau dia itu tahu bahwasanya dadah itu buruk, maka dia kena tunduk dengan apa yang dia yakini itu buruk. Itu secara akil semacam itu, tapi kalau dia tahu dadah itu buruk, dia tetap memakai dadah. Di dalam syariat, Anda bisa dikatakan tidak berakal. Tapi maknanya tidak berakal ini bukan maknanya Anda tidak mukallaf, tidak. Tapi sebagai ejekan Anda tidak berakal. Dan ini yang ketika Allah itu mengatakan orang-orang kafir itu tidak berakal, dengan makna dia tahu ini buruk, tapi dia tetap buat. Dibilang fal akil yutlaku suf. Akil itu yutlaku ala syai'an wa huwa man iltazama bima yumayyizuhu bil fi'il wa man iltazama bima yumayyizuhu bil quwwah. Maknanya kata-kata akil itu diitlakkan kepada dua makna. Makna yang pertama adalah yang dia tunduk terhadap apa yang dia ketahui, bil fi'il, benar-benar tunduk apa yang dia ketahui, dan dia bisa tunduk terhadap apa yang dia ketahui walaupun dia tidak melakukannya. Jadi Mumtaz. Fal mukallaf wal balik akil alladhi balagothud dakwah salimul hawas wa hadza fil ins wa amal jin sila. Wa amal jinnu fahum mukallafuna min asli khilqah. Adapun kalau yang namanya manusia kan untuk mukallaf itu dia memerlukan beberapa tahun. Sebenarnya tengok ya. Kita di dalam mazhab Syafi'iyah, kita itu untuk mukallaf itu kita ini perlu 15 tahun kalau tidak junub atau haid sebelumnya. 15 tahun. 15 tahun itu maknanya kalau di Indonesia Anda sudah masuk SMA. Di Malaysia apa namanya itu? Sekolah menengah. Sekolah menengah. Sudah SMA. Di mazhab Malikiyah Anda itu sudah masuk kampus itu. Sudah masuk apa namanya? Kampus. Kita cakap aja dengan mazhab Malikiyah, 18 tahun Anda baru diwajibkan untuk sholat. Kalau Anda tidak sholat, Anda akan berdosa. Padahal kita akan tengok banyak sekali budak-budak kecil itu umur 9 tahun, 10 tahun, syaiton ya. Mana syaiton udah pandai sekali dia itu. Buat perkara-perkara itu sangat pandai sekali. Walaupun dia semacam itu, syariat tetap mengatakan Anda masih belum wajib untuk sholat. Anda masih belum wajib untuk melakukan perkara yang wajib atau meninggalkan perkara yang haram. Sebab itulah budak kecil kalau tidak sholat, tidak kita marah-marahi. Mungkin kita ajarkan, ayo sholat, yakni menyuruh budak kecil sholat, bukan karena itu kewajiban budak kecil, agar dia terbiasa ketika besar untuk sholat. Jadi jidan. Syariat menunggu terus sampai budak ini, anak kecil ini, sampai umur 18. Ketika sampai umur 18, maka dia sudah benar-benar tidak ada udzur untuk meninggalkan apa namanya? Sholat. Yani syari macam nak cakap kepada kita, aku sudah beri engkau kesempatan untuk mempersiapkan kewajibanmu untuk sholat, untuk taklif sampai umurmu 18 tahun. Kalau setelah 18 tahun Anda tidak sholat, maka ya wailak. Yakni di situ Anda akan apa namanya? Anda tidak ada hujah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan perbuatan Anda. Adapun jin, ma'ruf dalam kitab-kitab itu, mereka tidak disuruh untuk menunggu sampai sama seperti manusia sampai mereka balik. Tapi dikatakan mereka itu balik sejak mereka itu lahir. Sejak mereka lahir, mereka sudah balik. Cuma saya mengatakan, beliau tidak menemukan nas yang mengatakan bahwasanya jin itu mukallafuna min asli khilqah. Maknanya sejak mereka lahir mereka sudah mukallaf, berbeza dengan manusia suruh tunggu 15 sampai 18 tahun. Ala kulin yakni sawaun jin itu mukallaf min asli khilqah
amla adun hadza laisa min usuluddin ya. Ini yang kita kena ketahui bahwasanya jin pun mukallaf sama seperti manusia. Ayo. Fala yatawaqqaf. Fala yatawaqqafu taklifuhum 'alal bulugh. Sila. Maka wa kharaja bil maka yang namanya jin itu taklifnya tak ya sampai buluk, tapi mereka ketika lahir sudah secara otomatis mereka itu balik. Ayo. Wa kharaja bil balighi as-sabiyyu falaysa mukallafan faman mata qabla al-bulughi fa huwa najin walau min auladil kuffar. Dan keluar daripada buluk budak kecil, maka budak kecil kalau dia itu meninggal sebelum dia balik maka dia akan najin. Maka najin mereka masuk surga walaupun yang meninggal itu adalah anaknya orang kafir. Anaknya orang kafir diperlakukan seperti orang kafir. Anaknya orang Islam diperlakukan seperti orang Islam. Walaupun anaknya orang Islam itu hakikatnya tidak muslim. Anaknya orang kafir hakikatnya juga tidak kafir. Kenapa? Karena kafir ataupun Islam dia kena memilihnya ketika dia itu apa namanya? Balik. Sudah balik. Cuma di dalam muamalah duniawiyah anaknya kafir kita perlakukan seperti orang kafir, anaknya muslim kita lakukan seperti orang muslim, itu namanya kufur tabai dan Islam apa namanya? Tabai. Cuma kalau budak kecil itu meninggal walaupun daripada anaknya orang kafir, dikatakan ini adalah ahlil fatrah dan semua ahlil fatrah itu najin dengan makna mereka semua akan masuk surga. Ayo. Walau mi auladil kuffar wala yu'aqabu ala kufrin wala ghairihi. Maka dia itu tidak akan disiksa, tidak akan masuk neraka karena kufur dan selain kufur. Khilafan lil Hanafiyah. Khilaf dengan Hanafiyah yang karena mereka itu mengatakan bahwasanya sobi pun yang akil kena beriman. Sobi yang akil hanya umur 10 tahun, 12 tahun dia sudah berakal, dia kena beriman. Kalau dia tidak beriman dia akan masuk neraka. Saya tiba ada kolil khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam ma'rifah billah ketika tidak sampai dakwah atau rasul. Ayo. Bitaklif as-sabi al-aqil bil iman li wujud al-aqli wa huwa kafin 'indahum. Fa in i'taqada al-imana aw al-kufra fa amruhu dhahir. Kalau seumpamanya sobi itu meyakini iman atau meyakini kufur, sobi ini meyakini Nasrani, fa amruhu dhahir, meyakini iman masuk surga, meyakini kufur masuk neraka. Kalau dia tidak meyakini Islam atau selain Islam, tetap dia masuk neraka. Kenapa? Karena sobi kena meyakini Islam menurut Hanafiyah. Maknanya budak-budak kecil itu majoriti masuk neraka semua. Wa in lam ya'taqid wahidan minhu makana min ahli nar li wujubil imani alaihi bi mujarradil akal. Wa kharaja bil akil وخرج بالعاقل المجنون فليس بمكلف وكذا السكران غير المعد. Begitu dan keluar daripada akil itu al-majnun, maka orang gila bukan mukallaf. Begitu pula orang yang sakron ghairu mutaaddi, yang mabuk tapi tidak sengaja. Contohnya ini TOS dia minum ternyata vodka, kemudian dia gila, itu namanya sakron ghairul mutaaddi. Kalau sakron mutaaddi itu dia tahu ini vodka, dia minum, kemudian dia apa namanya? Gila. Dia mabuk, itu namanya sakron al mutaaddi. Lakin mahallu dzalika in balagha majnunan aw sakron wastamar ma fi da'i. Wa kharaja billadhi balagatu da'wah, hadza yang penting. Wa kharaja billadhi balaghathu da'wah bal lam tablughu. Aywa, dan kan yang namanya mukallaf kan balaghathu dakwah. Lah orang yang tidak sampai kepadanya itu dakwah, maknanya tidak pernah sampai kepadanya itu ada agama Islam, maka dia tidak dikatakan dia itu mukallaf. Dan mesti mesti dakwah itu sampai kepadanya dengan SOP yang benar. Dan di antara SOP yang benar harus dakwah itu sampai kepadanya tentang ajaran-ajaran Islam. Ada orang namanya Muhammad itu menyeru kepada mengesahkan Allah, bla 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 bla, sampai terakhir itu dengan cara yang mutawatir atau masyhur. Tanpa adanya itu tidak bisa dianggap cara yang benar menyampaikan dakwah. Yakni usulud dakwah kepada orang yang mukallaf itu kena apa namanya? Kena bisuratin sahihah. Kalau surahnya tidak sahihah, tidak dikatakan dia itu bulugud dakwah as sahihah. Maknanya bulugud dakwah as sahihah, apa yang sampai itu kena benar dan cara sampainya juga
juga benar. Kalau seumpamanya cara sampainya tidak benar dan apa yang disampaikan juga tidak benar sampai cara sampainya benar dengan mutawatir atau syuhroh. Betul. Tapi yang sampai kepadanya itu Islam dengan wajah yang seram, Islam dengan wajah yang teroris. Itu tidak dikatakan dia itu bulughu dakwah as-shahihah. Dan kalau bulughu dakwahnya itu shahihah tapi yang sampai kepadanya itu hanya satu orang, maka thariqah ini tidak menjadikan qiyamul hujjah alaihi. Maknanya kalau dia kafir pun dia akan menjadi ahlul fatrah, akan menjadi najin. Jaidan. Wa kharaja billadhi balaghahu dakwah man lam tablughu. Sila. Bi an nasha'a fi syahiki jabalin falaysa bimukallafin 'ala al-asah. Contohnya dia itu tumbuh di puncak gunung atau di apa itu namanya hutan-hutan, mungkin di hutan-hutan yang ada di Papua atau di Sumatera atau di Kalimantan, di hutan-hutan dia tumbuh, tidak ada satupun dai yang sampai kepadanya. Terus dia menyembah pohon atau mungkin dia agamanya Nasrani. Kenapa? Karena ada dai Nasrani yang sampai kepada mereka. Maka orang semacam ini dikatakan dia itu ahlul fatrah. Kenapa? Karena tidak ada dai yang sampai kepadanya. Aywa, falaysa bimukallafin alal asah. Khilafan, sila. Khilafan liman qala bi annahu mukallafun li wujudil aqlil kafi fi wujubil ma'rifati 'indahum wa illam tablughu. Khilafan kepada Maturidiyah, yang mana Maturidiyah itu mengatakan walaupun tidak ada dai yang datang kepada mereka, selama mereka itu mempunyai akal dan mereka sudah balik, mereka wajib untuk apa namanya? Beriman. Kama sayati ya. Nanti ada perbedaan antara Maturidiyah, Mu'tazilah dan ahli dan Asy'ariyah di dalam masalah ini, masalah khusus ma'rifatullah. Aywa. Wa ala ishtirati bulughi da'wati fa hal yakfi bulughu da'wati ayyi nabiyyin? Kan kena sampai bulughu dakwah kan. Sedangkan dakwah itu dakwah siapa? Apakah kena sampai dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dai-dai yang ada kepada mereka, atau sampai dakwahnya Nabi Isa, atau sampai dakwahnya Nabi Adam alaihi salam? Kenapa? Karena di dalam ma'rifatullah tentang sifat-sifat Allah, semua nabi tidak berbeza. Yang berbeza hanya masalah furu'iyah saja. Maknanya sampai kepada orang yang ada di hutan atau di puncak gunung, dakwahnya Nabi Isa alaihissalam pasal tauhid sama seperti dakwah kalau sampai kepada mereka dakwahnya Rasulullah pasal tauhid, sama saja kan? Ayo, hadza huwa masalah khilafiyah yani. Fahal yakfi bulughu da'wati ayyi nabiyyin walau sayyidina Adam li anna tauhid laisa amron khasan bi hadhil ummah. Karena yang namanya tauhid uluhiyah ini bukan perkara yang khas untuk umat Islam. Semua nabi akidahnya sama. Yang berbeza itu hanya masalah furu'iyah saja. Atau la budda min bulughi da'wati rasul alladzi ursila ilaihi, atau kena yang sampai kepada mereka itu dakwah rasul yang diutus kepada mereka. Ya kalau umatnya Nabi Isa yang kena sampai ke mereka ya dakwahnya Nabi Isa. Bani Israel ya dakwahnya Nabi Isa, dakwahnya Nabi Musa, dan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kalau kepada kaum Arab sampai dakwahnya Nabi Isa, macam mana? Karena Nabi Isa tidak diutus kepada orang Arab. Ayo, sila. Wa tahqiqu kama naqalahu al-Allabatul Mallawi anil Ubbi fi syarhi Muslim khilafan lin-Nawawi annahu la budda min bulughi da'watir rasul alladhi ursila ilaihi. Aywa, di ghayatil ahamiyah yani. Wal mu'tamad wa tahqiq seperti yang dinukil oleh Allamah Mullawi anil Ubbi ya cakapnya. Dibilang ini huwa Muhammad bin Khilfah bin Umar al-Ubbi al-Wishtati al-Maliki. Di dalam syarhi Muslim, Sahih Muslim khilafan lil Imam Nawawi. Imam Nawawi pun juga mempunyai minhaj fi syarhi Muslim Ibnul Hajjaj, bahwasanya yang kena sampai kepada orang ini adalah dakwah nabi yang diutus kepada mereka, bukan sembarang nabi, tapi nabi yang khas. Jadi kalau orang Arab sampai kepadanya dakwah Nabi Musa, orang Arab ini tidak wajib untuk ikut apa yang sampai kepadanya. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak diutus kepada orang Arab. Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel saja. Kalau ada orang Arab pada zaman Nabi Isa mengikuti Nabi Isa,
Kenapa? Karena aku nak mengikuti Nabi Isa. Apakah dia diberi pahala? Tidak. Kalau dia kafir diberi dosa? Tidak. Jadi mengikutinya itu suka-suka dia saja, tapi tidak dikatakan dia itu mukallaf karena mengikuti dan sampai kepadanya Nabi Isa alaihis salam. Dan mukallaf yang yatarotab alaihi pahala dan dosa kena sampai kepadanya itu dakwah Nabi yang diutus kepadanya. Ayo. فالمذهب الحق أن أهل الفترة بفتح الفاء وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو ini firoyatil ahamiyah, karena Wahabi itu sering Wahabi sering bermain di sini, terutama banyak dari mereka itu mengkafirkan ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna ahlil fatrah itu adalah mereka yang diantara zaman-zaman Rasul. Contohnya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu ada 600 tahun. Ada 600 tahun. Orang yang hidup antara 600 tahun ini, semua dari mereka itu ahlul fatrah. Mereka semuanya masuk surga walaupun mereka itu kafir. Loh, kan mereka sudah sampai kepada mereka itu dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang sampai kepada mereka dakwah Nabi Ibrahim, tapi yang sampai kepada mereka itu bukan syariatnya Nabi Ibrahim yang asli. Sudah dirubah-rubah, sudah dipalsukan. Jadi bulughud dakwah laisat sahihah, karena bulughud dakwah yang muktabar itu kena ada dua. Dakwahnya maknanya ajaran yang sampai kepada mereka kena ajaran yang benar, masih belum dirubah, dan cara sampai kepada mereka itu dengan cara yang muktabar, yaitu imma mutawatir ya imma syuhrah. Ayo. Au fi zamanir rasuli alladhi yursalu ilaihim, atau di dalam zaman Rasul yang tidak diutus kepada mereka. Orang Arab yang hidup di zamannya Nabi Isa, walaupun mereka menyembah berhala, mereka tetap masuk surga. Ini muta'assib, bukan muta'assib memang semacam itu. Karena Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, bukan kepada orang Arab. Ayo. Najuna wa imbaddalu wa najuna, makna najun ay masuk surga. Walaupun mereka itu merubah agama yang sebelumnya atau mereka menyembah berhala, tidak ada masalah itu. Ayo. Fa in qila kaifa hadha ma'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna jama'atan min ahli al-fatrati fi an-nar kamril qais. Terus bagaimana kalau memang semacam itu ya, ini ahlul fatrah itu najun. Terus macam mana ada beberapa ahlul fatrah itu oleh Nabi dikhabarkan bahwasanya mereka itu masuk neraka, seperti Umru'ul Qais. Umru'ul Qais ini penyair ya, penyair yang ma'ruf jiddan ya. Ini dikatakan beliau itu min asy'aril Arab, dan ada hadis tidak mengatakan bahwasanya penyair-penyair nanti ini akan berjejer yang kufar ya, ini penyair yang kufar ini akan berjejer dan dipimpin pada hari kiamat kelak. Siapa membawa benderanya? Umru'ul Qais ini, pemimpin para penyair di neraka kelak. Kenapa Umru'ul Qais ini sangat hebat sekali? Umru'ul Qais ini anak daripada penyair juga, sampai umur 15 tahun tidak pernah membuat syair. Akhirnya ayahnya itu malu, disuruh oleh orang bawa ke gunung, sembelih anak ini. Aku malu, aku penyair, punya tidak bisa mengucapkan syair sama sekali. Oke, dibawa ke gunung. Ketika anak disembelih, dia cakap apa? Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili. Balik, yang bawa yang bawa Ibnu Qais ini balik ke ayahnya. Anakmu ini adalah penyair yang sangat hebat. Di dalam nisful bait dia waqafa wastawqafa wabaka wastabka. Dia bilang dalam setengah bait dia berhenti dan meminta berhenti dan menangis dan menyuruh kita untuk meminta kita untuk menangis dan mengingat kekasih-kekasih orang-orang yang kita sayangi. Dan jarang ada penyair yang menyebutkan perkara yang sangat banyak di dalam kesempatan yang sangat sempit ini, katanya. Sejak saat itu namanya semakin muncar, semakin terkenal Umru'ul Qais ini. Wa Hatim at-Ta'i wa ba'du abail sahabah fa inna ba'da sahabah sa'alahu wa huwa yaktub faqala aina abi faqala finna. Sebagian daripada sahabat mengatakan, mana ayahku? Dia di neraka. Dikatakan bahwasanya hadis-hadis ini ahadisul ahad, dan ahadisul ahad tidak bisa untuk
dipakai hujah di dalam akidah, dan tidak bisa untuk berbenturan dengan perkara yang qat'i. Kalaupun memang benar mereka ini masuk neraka, dan walaupun mereka itu ahlul fatrah mereka masuk neraka, maka mungkin khususiyah. Di dalam orang-orang ini ada khususiyah yang diketahui oleh Allah dan Rasulnya, tapi tidak diketahui oleh yang lain. Karena itu mereka masuk neraka. Tapi secara kaidah umum di dalam ahli sunnah wal jamaah, selama Anda itu min ahlil fatrah, maka Anda akan masuk surga, walaupun Anda kafir, walaupun Anda menyembah berhala. Ayo. Faqala aina abi faqala finnar. Fa inna ba'da sahabah sa'alahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub faqala aina abi faqala finnar. Ujiba bi anna ahadithahum ahadithu ahad wa hiya la tu'aridul qat'i wa huwa qawluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi disebutkan aina abi huwa finnar. Perkara-perkara ini hadisul ahad, tidak akan bisa untuk dalalahnya berhadapan-hadapan dengan dalalah yang qat'i, yaitu qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami ini tidak akan mengadab sebuah kaum sampai kami mengutus Rasul. Lah kalau mereka di depan Allah mereka komplain semacam ini, macam mana? Ya Allah, Engkau kenapa tidak mengutus kepada kami Rasul? Kalau Engkau utus kami akan beriman. Mereka akan komplain. Mereka akan komplain. Karena itu Allah mengutus Rasul. Dijelaskan. Kenapa? Li'alla yakuna 'alallahi hujjatun ba'da Rasul. Agar tidak ada bagi manusia itu hujjah di depan Allah setelah Allah itu mengutus Rasul. Aku sudah memberimu akal, panca indera, aku utus Rasul kepadamu. Anta masih tidak beriman, ya memang Anda ini ahli neraka. Ayo. Wa kharaja bisalimil hawas. Wa kharaja bisalimil hawas ghairuh, wa lihadza qala ba'du a'immati Syafi'iyyah law khalaqallahu insanan a'ma. Dibilang dengan keluar daripada salimul hawas itu orang yang tidak mempunyai panca indera yang sehat. Dibilang falihadza qala ba'du a'immati Syafi'iyyah, kalau Allah itu menciptakan manusia, dilahirkan manusia itu dalam keadaan buta dan tuli, maka dia tidak wajib untuk berpikir sama sekali. Maknanya dia sudah tidak mukallaf sama sekali. Ayo. Wa sahih kama fi syarhil musannif. Dan ini betul muktamad, kalau ada orang dilahirkan dalam keadaan cacat, buta dan tuli, maka dia tidak wajib untuk beriman. Dia min ahlil fatrah karena dia tidak bisa untuk berpikir, karena panca indera ini adalah input yang diperlukan akal untuk berpikir. Ayo, tambih, sila. Tanbih, idza alimta anna ahlal fatrati najuna 'ala ar-rajih, alimta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyan. Betul. Kan yang namanya ahlil fatrah kan daripada orang yang dilahirkan antara zaman antara Rasul atau di zaman Rasul, tapi Rasul tidak diutus kepada mereka. Orang yang hidup setelah kematian Nabi Isa dan sebelum kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau setelah kelahiran Rasul tapi sebelum diangkatnya Rasul menjadi Rasul. Ayah dan ibunya Nabi bukankah meninggal pada saat Rasul itu masih kecil? Ayahnya meninggal ketika Rasul masih di dalam kandungan. Ibunya Rasul meninggal ketika Rasul itu masih kecil lagi. Maknanya meninggal sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul. Bukankah minimum mereka berdua ini adalah ahlul fatrah? Wahum najun wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kemudian Wahabi cakap, inna abi wa abaka finnar. Loh, kalau memang hadis ini sahih, bukankah ini tu'aridul qat'i? Yu'arid dalalah yang qat'i, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dalalah ahad yang doni ini tidak bisa berhadapan-hadapan dengan qat'i. Kenapa? Karena perkara yang doni ketika berhadapan dengan perkara yang yakin, yang doni ini tidak mempunyai dalalah lagi. Anda kena Anda kena tepikan yang doni, Anda kena amik yang qat'i sahaja. Karena ini pasal akidah. Kalau memang ada orang ahlil fatrah itu masuk neraka, terus macam mana kita nak takwilkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula? Ayo. Yaqaunihi ma min ahlil fatrah bal jami'u abaihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang minimal mereka itu ahlil fatrah, apalagi jami'u abaihi sallallahu alaihi wasallam, seluruh keturunannya Rasul itu kan
orang-orang baik semua dari awal sampai akhir. Fa ana khiyarun min khiyar. Rasul itu adalah orang pilihan. Orang pilihan. Semua atuk-atuknya semuanya itu mukmin semua. Bal jami'u abaihi sallallahu alaihi wasallam wa ummahatihi najuna wa mahkumun bi imanihim. Tidak masuk ke dalam mereka itu kekufuran ataupun kotor atau aib. Wala syai'a mimma kana alihil jahiliyah. Tidak ada. Semua ayahnya ayah dan atuk dan neneknya Rasul semuanya apa? Muslim semua. Dari mana Imam Bajuri cakap semacam itu? Bi adillatin naqliyah qaulihi ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Engkau ini dilahirkan daripada apa? Sajidin. Taqallub ini Anda terus berpindah-pindah daripada sajid ke sajid terus punya daripada atuk-atuknya itu semuanya mukmin. Hadza huwa wa taqallubaka fis sajidin. Wa sajidin apa? Ay mukmin ay sajidina lillah. Aywa. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam lam azal antaqilu minal aslabit tahirat ilal arhamiz zakiyat. Tengok. Dan hadis yang mengatakan aku ini terus berpindah-pindah daripada sulbi yang suci ke rahim yang suci. Terus semacam itu. Maknanya tidak ada satupun atuk-atuknya Rasul itu dan nenek-neneknya Rasul itu adalah orang yang buruk atau orang yang kafir. Tidak ada. Dan Wahabi itu dengan mudah di mana-mana ayah dan maknya Nabi masuk neraka. Dulu saya pernah tanya Said Vodaya nih, kenapa sih? Apa faedahnya Wahabi mengatakan ayah dan emaknya Rasul itu masuk neraka itu apa? Faedahnya apa? Mereka hanya nak buktikan bahwasanya kami lebih ahli ibadah daripada ayah dan emaknya Rasul. Basla aksar wala akal. Ada semacam ghurur wal ghulu wa takabbur, karena itu berefek daripada apa yang mereka yakini daripada akidah. Wallahu a'lam. Jahidan. Kemudian Imam Bajuri mengatakan bahwasanya beberapa ulama sufi mengatakan bahwasanya mungkin saja Allah menghidupkan ayah dan emaknya Rasul lagi kemudian disuruh beriman. Hal itu mungkin saja, tapi secara ahadisnya, secara dirayatul hadis lam tasih. Tapi Imam Bajuri karena ada unsur tasawufnya, beliau mengatakan mungkin orang-orang ahli hakikoh yandur sihhatu hadzal hadis min jihatil kasyaf, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmi, tidak bisa. Jahidan. Mumtaz. Kemudian apa lagi? Wa qauluhu syar'an. Sila. Qauluhu syar'an al-aula annahu mansubun ala tamyiz. Tengok. Wa qauluhu syar'an wa fa kullu man kullifa syar'an. Maknanya taklif itu yang muktabar untuk pahala dan dosa adalah taklif daripada apa? Syar'i saja. Adalah taklif syar'i saja. Dengan makna Anda itu diwajibkan untuk ma'rifatullah, untuk mengetahui Allah itu daripada syariat. Tidak diwajibkan Anda itu mengetahui Allah daripada akal. Tidak ada. Daripada akal tidak ada. Anda mengetahui Allah daripada syariat. Hadza makna ahli sunnah, apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan bahwasanya kita diwajibkan untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai dakwah kepada kita, kalau ada Rasul mengatakan kepada kita, engkau wajib untuk mengetahui Allah. Jahidan. Maturidiyah mengatakan, walaupun, tengok ya, ini penting sekali, walaupun tidak sampai Rasul kepada Anda tetap wajib untuk mengetahui Allah. Jadi orang-orang yang mungkin susah masuk dai di sana seperti Korea Utara, mungkin tidak ada Islam di sana. Nah, dai itu susah, tetap mereka itu wajib untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak mengetahui Allah, mereka akan masuk neraka. Hanya di dalam ma'rifatullah saja. Adapun Mu'tazilah mengatakan Anda wajib untuk mengetahui Allah dan berbuat perkara-perkara yang baik di dalam syariat Islam walaupun tidak sampai kepada Anda dakwah Nabi. Kenapa? Karena Anda mempunyai akal. Di sini ada persamaan antara Maturidiyah dan Mu'tazilah daripada aspek ma'rifatullah. Mu'tazilah mengatakan wajib untuk mengetahui Allah, bahwasanya Allah itu ada dan Anda kena bersyukur kepada Allah. Walaupun Rasul tidak datang. Maturidiyah pun juga cakap semacam itu.
Cuma basicnya berbeza. Apa basicnya Maturidiyah? Maturidiyah mengatakan bahwasanya dalil yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada sangat jelas sekali. Maknanya walaupun tidak ada nabi yang mengatakan kepada kita, Anda kena mengetahui bahwasanya Allah itu ada, kita bisa mengetahui keberadaan Allah melewati apa namanya? Melewati akal kita. Pas di dalam ma'rifatullah saja. Selain ma'rifatullah, Maturidiyah tak cakap semacam itu. Yakni maknanya Anda tidak wajib sholat, zakat, puasa, walau ketika Nabi tidak ada. Anda cuma wajib mengetahui Allah saja. Mu'tazilah mengatakan Anda wajib mengetahui Allah, Anda wajib untuk berbuat baik dan meninggalkan perkara yang buruk dan wajib beribadah walaupun tidak ada Nabi. Kenapa? Karena ada tahsin wa takbih aklian. Maknanya perkara yang baik dan buruk itu ada fi nafsil amr. Apapun yang Anda lakukan daripada perkara yang baik dan buruk itu akan menyebabkan Anda mendapat pahala ataupun dosa, dan Allah kena memberinya. Jadi maknanya kalau Anda berbuat dosa, Allah kena memberi Anda ketika Anda berbuat maksiat, Allah kena memberi Anda dosa. Ketika Anda berbuat taat, Allah kena memberi Anda pahala. Dan Allah tidak mempunyai pilihan lain kecuali itu. Maturidiyah tidak. Kami hanya cakap ini di dalam ma'rifatullah saja. Bukan karena ada tahsin wa takbih akliyen, tapi hukum Allah di dalam masalah ini sangat jelas sekali, sampai derajat walaupun tidak ada nabi pun akal kita bisa tahu. Maknanya binaul masalah sama dengan apa yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan bahwasanya kalau Nabi tidak mengatakan bahwasanya mengetahui Allah itu wajib, kita tidak wajib untuk mengetahui Allah. Kenapa? Karena yang bisa untuk memberi pahala dan dosa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan murni keinginannya. Dan pahala di dalam mengetahui Allah, adanya kewajiban di dalam mengetahui Allah, tidak bisa akal kita untuk mengetahuinya secara independen. Kita kena meminta bantuan Nabi untuk bisa mengetahuinya. Maturidiyah tidak perlu. Kami setuju dengan Anda di dalam usul bahwasanya pahala itu yang memberikan hanya Allah daripada aspek ikhtiarnya sahaja. Akan tetapi di dalam khusus ma'rifatullah, kami mengklaim karena ma'rifatullah itu sangat jelas, adillah yang diletakkan oleh Allah di dalam dunia ini sangat jelas, menunjukkan kepada keberadaan Allah, walaupun tidak ada nabi, akal sudah bisa untuk mengetahuinya. Maknanya, ahlul fatrah, menurut Maturidiyah, tidak ada. Ahlul fatrah menurut Maturidiyah tidak ada. Kenapa? Karena ahlul fatrah, mereka berakal. Maknanya, walaupun tidak ada nabi, ahlul fatrah pun tetap kena mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah. Asy'ariyah tak ya, suften. Maknanya ahlul fatrah terbina ala mafhum Asy'ariyah sahaja. Maturidiyah tidak ada di dalam mereka ahlul fatrah. Apalagi apa namanya? Mu'tazilah. Mu'tazilah bukan hanya mengetahui Allah, Anda kena beribadah. Anda apa namanya? Anda kena beribadah. Wallahu a'lam. Inilah perbezaan antara ahli sunnah, antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mu'tazilah di dalam apa? Ma'rifatullah Subhanahu wa Ta'ala. Sof tengok. Wa madzhabul Asy'ariyah, ahkam syar'iyyah, madzhabul Asy'ariyah. Wa huwa anal ahkam. Bukan. Madzhabul Asy'ariyah wa huwa annal ahkam kullaha thabatat bisyara'. Dapat? Thabatat bisyara' lakin bisyartil akal. Madzhabul Asy'ariyah itu semua ahkam syariah itu thabatat bisyara'. Bisyartil akal, maknanya akal kena sabiqun ala syara'. Di dalam manusia kita tidak akan taklif kecuali kita mempunyai akal, dan semua ahkam syariah ini kena diambil daripada salah satu kemungkinan yang ada di akal. Allah mungkin mewajibkan mengetahuinya dan mungkin tidak mewajibkan untuk mengetahuinya. Kemudian syariat memilih salah satu. Kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, 6 waktu, 7 waktu, 1 waktu, 4 waktu. Kemudian syariat memilih salah satu. Itu namanya apa? Itulah makna annal ahkam kullaha thabatat bisyara' lakin bisyartil akal. Dan yang kedua, madzhabul Maturidiyah, anna wujubal ma'rifah thabata bil akal duna sairil ahkam. Madzhab Maturidiyah hanya di dalam ma'rifatullah saja. Di dalam apa namanya? Ma'rifatullah
itu sabata bil akal dengan makna di dalam ma'rifatullah, akal saja cukup untuk mengetahui bahwasanya Allah itu ada dan Allah yang menciptakan kita dan kita kena mengimaninya. Itu saja. Walaupun tidak ada nabi yang datang. Adapun menurut mazhab Mu'tazilah wal ahkam kulluha sabatat bil akal. Adapun menurut Mu'tazilah bukan hanya ma'rifatullah tapi semua hukum sabatat bil akal. Maknanya apa yang dikatakan, apa yang dianggap oleh akal itu baik dan buruk itu adalah hukum Allah. Tak payah ada nabi pun akal sudah cukup lah. Terus nabi itu gunanya apa? Nabi adalah gunanya membantu akal untuk mengetahui perkara-perkara yang baik dan buruk yang susah diketahui oleh akal. Jadi macam cheat. Nabi itu menurut Mu'tazilah cheat untuk membantu mereka mengetahui perkara-perkara yang sulit. Bukannya mustahil, tapi apa? Sulit. Sebenarnya tanpa adanya Nabi pun kami tahu. Kami bisa untuk tahu perkara-perkara itu. Cuma dengan adanya Nabi itu mempermudah. Dan jelas perkara yang mudah itu mempermudah perkara orang yang sulit itu baik. Karena itu Allah kena mengutus Nabi. Kenapa? Karena mengutus Nabi itu perkara yang baik. Karena mengutus Nabi mempermudah kita untuk mengetahui perkara-perkara yang baik dan mengetahui perkara-perkara yang buruk. Tapi kalau Allah tidak mengutus Nabi, kami bisa. Kami bisa. Tapi ternyata Allah mengutus Nabi untuk mempermudah kita. Kenapa? Ya karena memang itu kewajiban Allah untuk mempermudah kita. Karena mempermudah kita itu perkara yang baik. Dan setiap perkara yang baik, Allah kena melakukannya. Kalau tidak, Allah Tuhan yang sia-sia. Sia-sia Allah itu. Itu menurut Mu'tazilah. Ahli sunnah. Allah mengutus Nabi itu rahmat daripada Allah untuk membantu kita sahaja. Tapi kalau Allah tak utus Nabi, tidak ada masalah. Karena itu kita kena mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengutus Nabi dan Nabi itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, bukan wujuban. Mu'tazilah tak perlu kita mensyukuri Allah mengutus Nabi, tak perlu. Kenapa? Kewajiban Allah. Kenapa kita syukuri? Ahli sunnah, Anda kena mensyukurinya. Kenapa? Karena ini adalah rahmat. Jaidan. Baca wa dhahabatil Mu'tazilah, kita akhir baca ini wa dhahabatil Mu'tazilah. Al-aqal indal Mu'tazilah wa dhahabatil. Wa dhahabatil Mu'tazilatu ila anna al-ahkama kullaha thabata bil aqli. Mu'tazilah berpendapat bahwasanya setiap semua hukum itu thabatat bil akal. Apa sih maknanya thabatat bil akal, Suf? Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya di dalam dunia ini sebelum Allah menciptakan dunia ini sudah ada baik dan buruk. Dan baik dan buruk ini, akal ini bisa sampai kepada mana yang baik, kepada mana yang buruk. Kemudian Allah kalau nak menurunkan hukum, anta wajib ini, anta haram ini, kewajiban itu kena sesuai dengan apa yang ada di dalam dunia ini, dalam perkara baik dan buruk. Allah tidak bisa untuk mewajibkan perkara yang buruk, mengharamkan perkara yang baik, tidak bisa. Semacam itu Allah. Itu maknanya thabatat bil akal. Ayo, Sof, ini diulang-ulang terus karena mungkin sedikit susah, tapi mazhab Mu'tazilah semacam itu. Ayo. Lidzalika qala fi jam'il jawami' wa hakamatil mu'tazilatul aqla ay ja'alathu hakiman. Maknanya Mu'tazilah itu menjadikan akal sebagai hakim. Maknanya hakim adalah bisa menjadikan perkara ini baik dan perkara ini buruk. Perkara ini baik, perkara ini buruk secara otomatis. Kalau baik mendapat pahala, kalau buruk mendapat dosa. Ayo. Ay mudrika lil ahkam wa illam yaridi syar'u. Ay mudrikan lil ahkam. Akal bisa untuk mengetahui mana hukum Allah walaupun tidak ada Nabi. Karena Nabi menjelaskan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Lah, akal juga bisa untuk idrak, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Wa yaquluna ay al-mu'tazilah inna syar'a wa yaquluna inna syar'a ja'a muqawwiyan wa mu'akkidan lil aqli. Yakni syara itu datang untuk muqawwiyan, mengkonfirmasi bahwasanya apa yang diketahui oleh akal itu benar, wa musahilan, yakni mempermudah akal untuk mengetahui perkara-perkara yang sulit. Tapi kalau tidak ada Nabi, beri kami waktu lebih banyak, kami akan bisa sampai kepada perkara-perkara ini. Ayo. Fala yanfuna syar'a aslan wa illa kafaru qat'an. Maka Mu'tazilah tidak menafikan faedah syariat. Ada faedahnya, muqawwiyan wa musahilan. Kalau mereka menafikan faedah syariat, ya kafaru
aslan wa hadza huwa madzhabus Sumani yang mengatakan Nabi itu tak ya. Kenapa? Karena Nabi itu kalau datang dengan yang bertentangan dengan akal, maka kenabian ini batil. Kalau dengan apa yang sesuai dengan akal, kita sudah punya akal. Nabi sia-sia. Maknanya mengutus Nabi itu dan adanya syariat, ya imma sia-sia, ya imma munaqidun lil akal wa kilahuma batil. Ayo. Mu'tazilah tak cakap semacam itu. Wa yabnuna kalamahum ala tahsin wa takbihil aqliyaini. Fal hasanu indahum ma hasanahu al-aqlu wal qabihu ma qabbahahu al-aqlu. Maka dan Mu'tazilah membina makrifat akidah mereka di dalam masalah ini daripada tahsin wa takbih aklian. Maknanya yang baik adalah apa yang dikatakan oleh akal itu baik, dan yang buruk adalah apa yang dikatakan oleh akal itu buruk. Fa idza adraka anna hadzal fi'la hasanun bi haitsu yudhammu ala tarkihi wa yumdahu ala fi'lihi hukima bi wujubihi wa hakadha. Adapun menurut ahli sunnah wal jamaah, fal hasan ma hasannahu syara' wa qabih wa qabbahahu syara'. Menurut Asy'ariyah, perkara yang baik adalah apa yang dikatakan oleh Allah itu baik. Ketika Allah mengatakan ini perkara yang baik, ketahuilah ini adalah perkara yang baik dan dia akan mendapat pahala. Kalau Allah, oh ini buruk, maknanya itu akan mendapat dosa. Tak kisah kalau akal Anda mengatakan, oh ini buruk, Allah bisa mengatakan ini baik. Kenapa semacam itu, Suf? Ini penting sekali. Karena ahli sunnah menafikan adanya hubungan antara perbuatan manusia dan perbuatan Allah. Ada aslun kulli litahsin wa takbih akliyan. Maknanya maknanya ahli sunnah menafikan adanya hubungan antara perbuatan manusia dan perbuatan Allah. Dengan makna perbuatan manusia tidak mempengaruhi perbuatan Allah. Mu'tazilah mengatakan perbuatan manusia mempengaruhi perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu terpengaruhi dengan perbuatan manusia. Di sini ada semacam kekurangan bagi Allah karena Allah mengizinkan manusia untuk mempengaruhi perbuatannya. Ketika manusia berbuat baik, Allah mesti juga memberi pahala. Ketika manusia berbuat buruk, Allah mesti memberikan dosa. Ahli sunnah tidak. Perbuatan manusia urusannya manusia, Allah akan berbuat semau Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semacam ta'atur. Wa hadza huwa aslul bina di dalam masalah tahsin wa takbih akliyan. Wa madzhabul maturidiyah kama naqalahul musannif fi syarhihi anhum anna wujubal ma'rifah bil akal bimakna annahu law lam yarid bihi syara' la adrakahul akal istiqlalan di wuduhi. So hadza huwa maknanya Mu'tazilah. Maknanya ma'rifatullah itu bisa diketahui oleh akal walaupun tidak ada syariat, hanya ma'rifatullah saja. Kenapa? Karena jelas. Karena apa namanya? Sangat jelas sekali. Walaupun tidak ada nabi, tetap Anda wajib beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah dan kewujudan Allah itu sangat jelas sekali, bisa diketahui melewati akal. Dan ketika Anda melihat di dalam dunia ini, ahli sunnah tidak. Karena ada kemungkinan jika tidak ada nabi, mengetahui Allah itu berdosa. Karena apa ya? Anda nak mengetahui Allah, nanti dikira Anda itu paparazi kalau sekarang itu. Paparazi itu bukan profesi yang baik. Anda itu fudul nak mengetahui urusan Allah. Asy'ariyah semacam itu. Tak Maturidiyah tak semacam itu, karena Allah menciptakan manusia dengan sistem semacam ini dan dunia semacam ini. Yang mana kalau manusia berpikir dengan akalnya di dunia, dia akan sampai kepada Allah. Tidak mungkin semacam itu, kecuali memang Allah menginginkan manusia untuk beriman kepada Allah melewati berpikir di dalam dunia, walaupun tidak ada Rasul. Asy'ariyah ada semacam ihtimal kecil, loh memang kemungkinan besar semacam itu, tapi masih ada kemungkinan, jangan-jangan ini adalah ujian daripada Allah. Sekiranya hal itu mungkin, tapi kalau Anda lakukan, Anda bisa berdosa. Allah bisa tak buat semacam itu? Bisa, tidak ada masalah. Karena itu selama tidak ada konfirmasi daripada Nabi yang mengatakan bahwasanya memang mengetahui Allah itu wajib, kami tak nak ambil resiko untuk mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami mengatakan orang semacam ini adalah ahlil fatrah, dan dia apa namanya? Najun. Maturidiyah tidak ada ahlil fatrah. Semuanya apa namanya? Kena beriman, walaupun di dalam konteks yang sangat sempit sekali, yaitu apa? Beriman kepada Allah dan mengetahui tentang sifat-sifatnya saja yang bisa diketahui melewati akal. Mu'tazilah
lebih umum lagi, Anda kena beriman kepada Allah, Anda kena sholat, Anda kena zakat, Anda kena puasa. Perkara-perkara yang baik semua kena Anda lakukan, dan yang buruk kena Anda tinggalkan. Kalau tidak, Anda akan masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah esok kita akan yang akan datang kita akan selesaikan syatrul baiti tsani. Apa itu? Wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.